Di zaman sekarang, media telah menjadi makanan sehari-hari bagi kita semua. Ditambah teknologi yang semakin canggih yang dapat mempermudah masuknya informasi dan diterima oleh kita. Namun, seringkali kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi, apa kalian sadar? Saat ini, kita mudah digiring oleh suatu media sehingga menimbulkan konflik di antara kita, yang kehidupan kita menjadi tidak harmonis, menjadi adanya perpecahan di antara kita. Pada tahun 1994, di salah satu negara di benua Afrika, Rwanda, pernah terjadi pembersihan etnis secara massal yang menewaskan kurang lebih 800.000 korban jiwa. Pelaku genosida sebagian besar merupakan suku Hutu yang ingin membasmi suku Tutsi, imbas dari konflik yang berkepanjangan antara dua suku tersebut. Di Rwanda, etnis Hutu mendominasi sekitar 85% populasi, tetapi hanya menguasai sektor-sektor pertanian. Sebaliknya, Tutsi, meskipun etnis minoritas, banyak menduduki sektor-sektor perekonomian. Hal tersebut memicu anggapan bahwa suku Tutsi lebih unggul hingga menimbulkan diskriminasi ras dan kecemburuan sosial. Meski mereka memiliki bahasa, adat, hingga wilayah yang sama. Konflik ini memuncak ketika situasi politik semakin tidak stabil pada awal 1990-an. Rwanda Patriotic Front atau disingkat RPF, yaitu kelompok pemberontak yang didominasi oleh suku Tutsi, melancarkan serangan dari Uganda, menuntut kembalinya pengungsi Tutsi dan reformasi ke politik. Konflik ini berakhir sementara pada 4 Agustus 1993 ketika Presiden Juvenal Habyarimana menandatangani perjanjian Arusha dengan RPF. Namun, pada tanggal 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Habyarimana yang beretnis Hutu ditembak jatuh di dekat ibu kota Kigali. Insiden ini memicu kekacauan dan menjadi pemicu langsung genosida. Dan RPF dituding sebagai pelaku dengan melakukan serangan roket. Meski pelaku masih diperdebatkan, namun penembakan pesawat tersebut justru dimanfaatkan oleh kelompok Hutu garis keras untuk melancarkan kampanye kekerasan terhadap suku Tutsi dan Hutu moderat. Walaupun pada akhirnya hasil investigasi menyatakan bahwa pelaku penembakan pesawat adalah kelompok Hutu itu sendiri. A plane carrying the Rwandan president in 1994 was shot down by his own troops, according to the latest report by a French judge. Dan genosida terjadi beberapa jam setelah pembunuhan Habyarimana. Milisi Hutu membangun barikade dan membantai secara sistematis terhadap etnis Tutsi di rumah-rumah, di sekolah, gereja, dan tempat-tempat perlindungan lainnya menjadi target serangan brutal. Ribuan orang dibunuh setiap hari dengan metode yang sangat kejam, termasuk penembakan, pemukulan, dan pemenggalan. Selama periode genosida, RPF melancarkan serangan dari basis mereka di Uganda. Perlahan-lahan mereka merebut wilayah di Rwanda, dan pada pertengahan Juli 1994, RPF berhasil mengambil alih Kigali dan mengakhiri kekerasan. Namun, kerusakan sudah terjadi. Diperkirakan sekitar 800.000 orang yang sebagian besar Tutsi tewas dalam genosida tersebut. Dan poin menariknya dari peristiwa ini adalah bahwa terdapat salah satu media massa yang sangat berpengaruh dalam konflik ini, bahkan dengan sengaja memainkan peran yang sangat signifikan dalam menghasut dan memperparah genosida terhadap suku Tutsi pada tahun 1994.
Radio Television Libre des Collins atau RTLM yang didirikan oleh kelompok Hutu yang berkuasa yang menyebarluaskan dan menyerukan pembunuhan terhadap suku Tutsi dan memberikan instruksi spesifik tentang bagaimana dan di mana menemukan mereka. Propaganda ini mempercepat mobilisasi milisi Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe, serta warga sipil yang diajak untuk mengikuti pembantaian tersebut. Dan hasutan ini yang sangat berpengaruh terhadap kekerasan dan genosida yang terjadi di Rwanda. Dalam teori komunikasi massa, terdapat sebuah teori yang menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh publik dengan menyoroti isu-isu tersebut secara terus-menerus. Dan teori tersebut dinamakan dengan teori agenda setting. Teori yang dikembangkan pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik, sehingga media mampu mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Hal itu membuat penyalahgunaan teori ini dapat menimbulkan masalah yang serius, yang dapat memicu kekacauan. Radio Television Libre des Collines di Rwanda merupakan contoh ekstrim dari penggunaan media untuk tujuan yang merusak. Mereka menyoroti isu-isu kebencian terhadap suku Tutsi untuk menciptakan suasana ketakutan dan kebencian, sehingga memicu genosida. Propaganda yang disebarkan oleh RTLM menunjukkan betapa besar pengaruh media dalam membentuk persepsi publik dan mobilisasi tindakan kolektif. Tidak hanya di Rwanda, di Indonesia sendiri pun sering terjadi hal seperti itu. Contohnya seperti kemarin pemilu, ada media massa yang memperkuat polarisasi dengan membentuk isu-isu yang kontroversial. Akibatnya, media massa bukannya menjadi alat informasi yang mendidik masyarakat, malahan menjadi alat yang merusak sistem demokrasi yang berada di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa semua media tidak seperti itu, dan tidak semua penerapan teori agenda setting yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Ketika diterapkan dengan benar, teori-teori ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami isu-isu yang relevan dan memengaruhi kehidupan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan teori agenda setting dengan relevan dan bertanggung jawab, media tidak hanya menyebarluaskan informasi, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dan kritis dan berdaya. Melalui peliputan yang akurat, berimbang, dan edukatif, menciptakan masyarakat lebih harmonis dan lebih terjaga kedaulatannya. Mungkin itu saja tugas kelompok kami. Sekian dan terima kasih.